Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Telekomunikasi 5D akan mempresentasikan tentang WISI-DMA. Ada Alif Ahmad Aulia, ada Ferian, ada Nicodemus Immanuel, dan saya Siti Nurhaliza. Materi yang pertama akan kita bahas adalah tentang evolusi 2G ke 3G. Jadi generasi kedua 2G pada komunikasi seluler dirancang untuk memenuhi layanan suara dengan circuit switch atau CS. 2G mengalami peningkatan pada jaringan seperti GPRS dan EG yang sudah semi-digital. Generasi ketiga atau 3G dirancang untuk memenuhi layanan transmisi data paket switch atau PS dan suara circuit switch CS. Layanan 3G menawarkan kecepatan yang tinggi pada layanan transmisi data. Jadi, 3G ini adalah evolusi dari 2G yaitu GPRS. Selanjutnya, teknologi 3G. Jaringan 3G didesain untuk mendukung circuit switch atau layanan voice dan dapat mendukung paket switch untuk layanan data. Jaringan 3G menggunakan teknologi multiplexing WISI-DMA. Teknologi ini dikenal sebagai UMTS untuk GSM dan untuk 3G dari CDMA dikenal CDMA 2000. Fitur utama dari teknologi 3G adalah data transfer rate tinggi. Teknologi 3G mendukung 5 radio teknologi. Radio teknologi yang beroperasi di bawah CDMA, FDMA, dan TDMA. Teknologi 3G juga mendukung wideband radio access. Berikut adalah arsitektur 3G WISI-DMA atau dikenal sebagai UMTS. Arsitektur ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada user equipment yang terdiri dari USIM dan ME. Di bagian akses dikenal sebagai UTRAN untuk 3G yang terdiri dari Node B dan RNC. Pada core networknya terdiri dari MSC dan VLR, terus GMSC, lalu SGSN, dan GGSN serta juga ada HLR. UTRAN pada sisi akses 3G. 3G itu sisi aksesnya menggunakan UTRAN atau UMTS Terrestrial Radio Access Network. UTRAN itu menggunakan 2 elemen yaitu Node B dan RNC. Node B itu bekerja sebagai base station dan RNC yang bekerja untuk mengendalikan Node B. Pada radio network subsystem, RNS terdiri dari 1 RNC dan 1 Node B. Fungsinya itu pada radio untuk soft handover, radio research management, untuk kontrol power control, dan maksimalkan keseimbangan penanganan data PS dan CS. Selanjutnya pada bagian core network terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada circuit switch domain untuk melayani layanan voice. Yang kedua ada packet switch domain untuk melayani layanan data. Dan yang ketiga ada register. Pada circuit switch domain terdiri dari mobile switching center atau MSC yang bertugas untuk menangani switching dan routing untuk layanan circuit switch. Yang kedua ada visitor local register atau VLR untuk mengcopy info dari HLR. Dan yang ketiga ada gateway MSC yang berfungsi untuk menghubungkan dengan fixed network seperti PSTN dan ISDN. Selanjutnya ada packet switch domain. Pada packet switch domain terdiri dari Serving GPRS Support Node atau SGSN yang fungsinya hampir mirip seperti MSC hanya saja untuk packet switch. Selanjutnya ada Gateway GPRS Support Node atau GGSN yang berfungsi untuk menghubungkan dengan network luar atau IP network seperti internet. Selanjutnya pada bagian register terdiri dari Home Local Register atau HLR. Pada HLR ini berfungsi untuk menyimpan seluruh user info yang menggunakan layanan network 3G. WISI-DMA ini adalah multiplexing yang digunakan pada 3G. WISI-DMA ini adalah upgradean dari 2G GSM yang memiliki singkatan Wide Code Multiple Access. Teknologi WISI-DMA ini nggak hanya cuma bisa untuk telepon suara, melainkan juga untuk data packet switch. Layanan WISI-DMA ini mendukung untuk video, audio, games online, browsing, dan lain-lain. Transmitter pada WISI-DMA bekerja dengan cara tiap saluran dimultiplexing dengan kode biner yang berbeda, yang dikenal sebagai kode saluranisasi. Tahapan dalam transmitter, yang pertama ada pemisahan antara sinyal transmitter dengan transmitter lainnya dengan mengacak kode biner. Yang kedua, melakukan pemfilteran dan modulasi RF. Yang ketiga, penerima melakukan demultiplexing dengan mengembalikan kode diacak menjadi semula. Yang terakhir ada modulasi pada WISI-DMA
Umumnya WCDMA melakukan modulasi dengan modulasi QPSK atau Quadrature Phase Shift Keying yang berubah berdasarkan perbedaan fasa. Ada dua kondisi pada modulasi ini. Pada kondisi uplink, yaitu data dimodulasikan menggunakan dua channel QPSK, DPDCH pada satu channel dan DPDCH pada Q channel. Sedangkan modulasi spreading atau scrambling-nya menggunakan QPSK dengan kode yang kompleks. Pada kondisi downlink, data dimodulasikan dengan menggunakan QPSK secara 2 bit per simbol, sedangkan modulasi spreading atau scrambling-nya menggunakan BPSK. Perbedaannya pada transmitter dengan TDMA dibedakan berdasarkan time slot untuk setiap usernya, dan pada transmisi FDMA berdasar frekuensinya. Dan teknik multiplexing pada WCDMA ini sebenarnya perkembangan dari CDMA yang diaplikasikan ke GSM. Dan teknik multiplexingnya ini adalah setiap pelanggan dibedakan oleh kode biner yang acak. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.